Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Respati Hira. Saya adalah mahasiswa Universitas Pamulang. Saya dari kelas 01 TPLP 009. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan 4 materi yang saya pelajari di Universitas Pamulang. Tepatnya pelajaran pengantar teknologi informasi. Adapun keempat materi yang akan saya presentasikan hari ini adalah yang pertama tentang pengenalan komputer, yang kedua CPU, yang ketiga memori, dan yang terakhir input output device. Ya, kita langsung aja ke materi yang pertama, pengenalan komputer. Komputer secara umum adalah perangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan dan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan keluaran berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu compute yang artinya menghitung, dan computing yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri, yaitu menggunakan tabung hampa udara sebagai penguat sinyal, lalu menggunakan punch card sebagai alat input data dan penyimpanan informasi. Kelemahannya, ukuran tabung hampa udara yang besar, sehingga secara fisik ukuran komputer juga besar dan berat. Contohnya ENIAC dan UNIVAC. Komputer generasi kedua memiliki ciri-ciri, yaitu menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda sebagai elemen utama untuk mengolah data dan menggantikan tabung hampa udara. Sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage yang ukurannya lebih kecil dari komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, jutaan operasi per detik, serta daya listrik yang lebih kecil. Contoh komputer generasi kedua yaitu DEC PDP 8 tahun 1963. Komputer generasi ketiga memiliki ciri-ciri, yaitu menggunakan chip atau IC sebagai elemen utama pengolah data. Sebuah chip berisi banyak sekali komponen komputer yang dipadatkan. Ukuran komputer sudah lebih kecil, kecepatan semakin meningkat, dan punch card tidak digunakan lagi karena digantikan oleh magnetic tape dan disket. IBM S360 merupakan komputer pertama yang menggunakan IC dan diperkenalkan tahun 1964. Komputer generasi keempat memiliki ciri-ciri menggunakan mikroprosesor yang merupakan pemadatan dari ribuan IC ke dalam sebuah chip, disebut LSI, yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Ukuran sudah lebih kecil, kemampuan dan kecepatan semakin meningkat. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran personal komputer, di mana pada saat itu Intel Corp mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. Contoh generasi ini adalah Apple I komputer yang dikembangkan oleh Steve Jobs. Komputer generasi kelima. Generasi ini ditandai dengan munculnya LSI yang berkembang menjadi VLSI, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Pada tahun ini, IBM memproduksi PC secara massal. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perkembangan komputer. Ada banyak tokoh-tokoh yang terlibat dalam perkembangan komputer, tetapi di sini saya hanya menyebutkan 3 tokoh. Yang pertama yaitu Charles Babbage, the grandfather of modern computing. Charles Babbage mengajukan bahwa suatu mesin untuk melakukan perhitungan harus terdiri dari 4 elemen, yaitu input device, memory, central processing unit, dan input device. Yang kedua yaitu Lovelace Byron, the first computer programmer. Ia adalah rekan dan teman dari Charles Babbage. Lovelace Byron memiliki nama panjang, yaitu Ada Augusta Byron. Ia memberikan penjelasan mengenai konsep dari mesin yang dibuat oleh Charles Babbage kepada publik. Note programnya berhasil dijalankan oleh mesin Charles Babbage. Yang ketiga yaitu Herman Hollerith. Ia adalah pemenang dari kontes yang diadakan oleh US Bureau and Census untuk melakukan sensus penduduk di Amerika. Pada tahun 1896,
Herman Hollerith membuat mesin tabulasi menggunakan punch card. Ia mendirikan Tabulating Machine Company pada tahun 1896 yang kemudian menjadi International Business Machine. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen CPU terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Control Unit. Control Unit ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Tugas dari unit kontrol ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk proses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, mengawasi kerja dari ALU, dan menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang kedua, register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Yang ketiga, ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang sesuai dengan instruksi program. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Nah, bagaimana cara kerja CPU? Jadi, pada saat suatu program akan dieksekusi atau proses, maka isi dari sebuah program tersebut yang berada di dalam hard disk akan diambil dan dimasukkan ke RAM. Control unit membedakan instruksi dan data. Instruksi ditempatkan ke program penyimpanan, sedangkan data ditempatkan di working storage. Selanjutnya, instruksi dan data itu diambil oleh control unit untuk disimpan di register. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator, dan control unit akan mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM yang kemudian ditampilkan hasilnya ke alat output seperti monitor. CPU terdiri dari beberapa bagian, yaitu power supply, motherboard, hard disk, prosesor, VGA card, CD-ROM, LAN card, dan RAM. Materi yang ketiga, yaitu memori. Memori adalah tempat program-program dan data-data disimpan. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu 1. Physical register di CPU, berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Yang kedua, primary memory, berada di level tengah, contohnya RAM. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatil, yaitu informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. Yang ketiga, secondary memory, berada di level bawah. Contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bytes. Waktu aksesnya lambat dan bersifat non-volatil, atau informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Jenis memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer, yang mana media penyimpanan data dalam komputer dibagi menjadi dua jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal, memori ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat
Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memori, CMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM. Memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program, contohnya hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Dan materi yang terakhir adalah input dan output device. Input device adalah perangkat masukan, yang berarti perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam mesin komputer, yaitu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh dari input device adalah keyboard, mouse, touchpad, scanner, joystick, dan light pen. Output device. Output device adalah alat untuk menampilkan data-data hasil proses yang dilakukan oleh prosesor. Data-data tersebut bisa berupa visual, gambar, dan audio. Contoh dari output device adalah monitor, printer, speaker, dan proyektor. Untuk video kali ini cukup sekian. Apabila ada informasi yang salah, tolong dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.